Halo, selamat siang. Nama saya Vincent dan sekarang saya akan mempresentasikan materi keamanan komputer dengan tema transaksi online dari individu customer. Seperti yang kita tahu, transaksi online itu di tahun-tahun belakangan ini sangat terkenal. Kenapa begitu? Karena banyak e-commerce yang muncul dan juga banyak pengusaha-pengusaha yang muncul dari bisnis online, transaksi online lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena dimulai dari tren beberapa tahun yang lalu, dimulai dari Tokopedia itu. Tokopedia itu salah satu e-commerce di Indonesia, dan pada beberapa tahun yang lalu itu e-commerce dapat cucuran dana investasi dari pihak luar, dari pihak Google dan Alibaba juga, yang nilainya itu sangat besar. Jadi hype dari e-commerce ini sangat booming ya belakangan ini. Seperti di luar juga, Amazon yang pemiliknya itu menduduki peringkat terkaya di dunia. Lalu e-commerce dari negara lain juga, Alibaba yang pemiliknya Jack Ma juga masuk salah satu pemilik kekayaan terkaya di dunia. Jadi selanjutnya ini di Indonesia juga ikut terbawa, dan juga di Indonesia itu sifat konsumtif dari masyarakat Indonesia itu sangat besar. Lalu apalagi dengan adanya PSBB, karena situasi COVID-19 ini, pandemi ini yang mengharuskan kita tetap berada di rumah. Jadi transaksi online itu satu-satunya cara buat kita beli barang tapi kita tetap di rumah. Jadi pada saat pandemi ini jumlah kuota transaksi online itu naik sampai 77% di e-commerce. Dan banyak juga penjual-penjual konvensional pada toko biasa mulai masuk ke e-commerce karena mereka tidak bisa membuka toko. Jadi mereka menjualnya secara online. Dan sebagai konsumen itu tentu kita harus dimudahkan, harus mendapat pelayanan yang mudah, lalu membeli barangnya juga mudah, transaksinya mudah. Jadi di e-commerce itu kita hanya perlu mengisi beberapa data diri dan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan barang dan jasa yang kita pilih atau kita beli. Selanjutnya juga ada fitur bayar di tempat atau COD yang sangat mendukung atau mendobrak kinerja dari transaksi online sendiri. Kenapa demikian? Karena dengan fitur bayar di tempat dan COD ini, kepercayaan konsumer terhadap transaksi online itu semakin besar, karena konsumer akan membayar barang saat barang sampai di tangan konsumen sendiri. Lalu juga dengan maraknya marketing dari e-commerce di Indonesia, seperti membuat iklan di TV, membuat iklan di media sosial, di mana-mana pokoknya ada iklan dari e-commerce. Maka otomatis traffic dari e-commerce itu juga akan naik, dan juga banyak promo seperti potongan-potongan harga yang besar-besaran dalam jangka waktu atau tanggal yang ditentukan. Jadi itu konsumen jadi semakin tertarik dengan e-commerce sendiri, dengan transaksi online. Tapi juga dalam transaksi online ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu tentunya adalah ketentuan umur. Karena untuk mendaftar e-commerce sebagai konsumen itu kita itu membutuhkan email, dan email juga batasan umurnya itu adalah 13 tahun. Dan untuk e-commerce-nya sendiri, batasan umur pembuatan akun e-commerce-nya untuk membeli barang itu adalah 17 tahun.
Jadi pastinya tidak ada anak-anak yang membeli sembarangan barang di sini. Selanjutnya untuk data diri kita juga pastinya disimpan dan dijaga oleh pihak e-commerce-nya, pihak developer-nya. Karena itu data diri kita, data pribadi yang kita percayakan pada e-commerce-nya. Namun tidak jarang juga ada kejadian seperti beberapa saat yang lalu di e-commerce Tokopedia ada kebocoran data pribadi dari konsumennya yang diperjualbelikan di dark web. Dan sejauh ini belum ada kasus lainnya ya. Dan untuk nomor 2 itu untuk keamanan sosial media. Untuk keamanan sosial media itu cara termudahnya itu kita menggunakan password yang sangat sulit untuk ditebak atau sulit di hack dengan cara mengikuti apa yang diinstruksikan oleh sosial medianya saat kita membuka akunnya, yaitu dengan menggunakan menggunakan angka, huruf besar dan huruf kecil. Itu adalah usaha untuk mencegah password kita dienkripsi lebih mudah. Jadi semakin banyak varian password yang kita masukkan, akan lebih sulit dienkripsi password kita. Dan juga penggunaan sosial media itu harus dengan bijak. Kalau bisa jangan menyinggung pihak lain yang akan meningkatkan presentasi atau kemungkinan kita dijahili atau yang lainnya. Dan untuk keamanan informasi itu paling baiknya kalau kita tidak menggunakan jaringan publik ya. Kita usahakan menggunakan jaringan pribadi agar mengurangi resiko. Sama juga dengan perangkat mobile. Kalau di perangkat mobile kita itu usahakan menggunakan jaringan pribadi, karena kalau di jaringan publik itu kita nggak tahu siapa aja yang terhubung di situ, dan kalau mereka punya maksud jahat kan kita nggak tahu juga. Dan juga di perangkat mobile itu untuk keamanannya kita mengunduh aplikasi-aplikasinya itu di pihak yang sudah terpercaya seperti Play Store. Jangan mengunduh sembarangan tanpa sumber yang jelas, karena biasanya itu ada malware atau virus yang ditanamkan dalam aplikasi-aplikasi yang diunduh secara ilegal. Ya, itu aja. Terima kasih.